selesai. Untuk selanjutnya di Jumat ke depan bisa dilanjutkan dengan pertemuan talaki ilmu akidah sebagaimana biasanya. Baik, perkenankan saya selaku moderator untuk memulai acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanata wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa mimma zadani syarafan wa tiha wa qittu bi akhmusi at-ta'us surayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta Ahmad li nabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita sehat, nikmat kita iman dan Islam, sehingga pada pertemuan sore kali ini waktu Kairo ataupun mungkin pertemuan malam hari di waktu Indonesia Barat, kita masih dapat bertatap muka sekalipun via Zoom, sama-sama kita beristifadah menuntut ilmu dan berdiskusi tentu saja bersama Ustadz Wahyudi Abdurrahim, salah satu pengisi tetap dalam channel YouTube PCI Muhammadiyah Mesir tentang talaki yang ada di Ruwaq Azhar Bashir. Kita berharap semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kita, meridhoi niat baik kita, sehingga tidak saja kita banyak mendapatkan ilmu dan manfaat yang banyak, akan tetapi kita senantiasa juga dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita harapkan, dan semoga kita semua selaku umat Islam mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Ustadz, Ustazah, rekan-rekan yang berbahagia di kajian Ruwaq Azhar Bashir yang kali ini, sebagaimana di caption yang kami sampaikan di grup-grup, bahwasanya ini adalah edisi spesial seperti itu. Karena memang biasanya adalah talaki syarh HPT atau talaki ilmu akidah. Cuman hari ini kita coba bahas dalam satu pertemuan edisi spesial bedah buku karya Ustadz Wahyudi yang lain yang masih berkaitan dengan tema-tema ilmu akidah atau ilmu kalam atau teologi ilmu kalam Asy'ari, dan juga dengan pijakan ilmu usul fikih. Insya Allah sedikit saya berikan beberapa pengantar, tidak terlalu panjang agar nanti bisa lebih maksimal ketika kita dengarkan kalam Ustadz Wahyudi. Secara singkat bahwasanya insya Allah pada kali ini kita akan membedah buku yang berjudul Menggugat Fikih Kebinekaan. Tentu buku ini lahir atau diterbitkan sebagai sebuah respon atau sebagai sebuah counter, sebagaimana banyak diskusi ilmiah kita temui di dalam dunia literasi atau dalam dunia jurnal dan dunia pendidikan akademis. Buku ini ditulis karena jauh sebelumnya telah diterbitkan buku yang berjudul Fikih Kebinekaan pada tahun 2015 oleh Ma'arif Institute. Sebagaimana kita tahu, sebuah institusi yang cukup besar yang di situ dinisbahkan kepada Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, salah satu tokoh Muhammadiyah, bahkan pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah, tentang judul Fikih Kebinekaan, yang itu tidak lain juga merupakan hasil dari workshop atau seminar dialog yang berjudul tentang Fikih Kebinekaan. Buku tersebut berisi tentang tulisan-tulisan jurnal atau mungkin opini yang ditulis oleh banyak sekali tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia. Dari Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif sendiri menulis, terus kemudian ada Profesor Azumardi Azra, ada Prof. Syamsul Anwar juga yang ada di Tarjih dan Tajdid, kemudian ada Dr. Lukman Hakim, Dr. Profesor Amin Abdullah, Dr. Hamim Ilyas, dan yang lainnya sebagai macamnya. Banyak sekali, termasuk di situ juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mungkin memiliki pengaruh luar biasa dalam persyarikatan. Setelah membaca itu, Ustadz Wahyudi mencoba menelaah secara kritis, artinya mencoba membandingkan dengan apa
maklumat dan ilmu-ilmu yang selama ini telah beliau pelajari. Memang buku itu sempat saat itu saya pernah membaca ketika di SMA atau di pesantren dulu sekitar tahun 2016 kalau tidak salah. Memang berisi tentang wawasan atau wacana-wacana tentang fikih yang kemudian disandingkan dengan kebinekaan. Artinya tentang berbagai macam keberagaman, terus kemudian multikultural dan berbagai macam wacana-wacana lain yang berkaitan dengan tentang kebinekaan atau keberagaman itu sendiri. Selanjutnya terus kemudian dikaitkan dengan fikih sehingga muncul banyak sekali pembahasan-pembahasan yang bisa dibilang cukup segar gitu. Artinya memang sebuah wacana yang mungkin belum banyak didengar oleh orang-orang dan terkesan memang segar seperti itu. Dalam membaca buku tersebut, Ustadz Wahyudi barangkali saat itu menemukan beberapa titik kritis atau mencoba melakukan penalaran kritis dalam membaca buku tersebut sehingga melandasi beliau sampai akhirnya membuat kitab atau buku counter yang merupakan bantahan daripada kitab fikih kebinekaan tersebut. Karena sebagaimana kawan-kawan mungkin sudah sempat membaca di kata pengantar atau mungkin sempat membaca secara sekilas di buku itu tersebut sendiri yang sudah disebarkan PDF-nya, memang di situ Ustadz Wahyudi secara khusus mengkritik tulisan 3 tokoh yang itu nanti mungkin Ustadz Wahyudi akan menyampaikan sendiri dengan judul apa dan kenapa masalahnya itu seperti apa. Yang jelas secara singkat memang di situ dari halaman pertama sampai akhir ada 3 tulisan yang ditulis oleh 3 tokoh, 3 akademisi yang luar biasa yang memang pada kenyataannya sebagaimana ditulis oleh Ustadz Wahyudi kontraproduktif dengan pandangan turos-turos Islam atau pijakan turos keislaman itu sendiri. Baik itu menggunakan pisau hermeneutika atau mungkin kurang melandaskan dengan pijakan yang digunakan oleh para ulama-ulama lainnya. Sehingga ketika itu dibiarkan peredarannya atau dibiarkan dibaca oleh kalangan yang luas bisa memengaruhi cara berpikir yang kurang bisa dibetulkan gitu. Akhirnya Ustadz Wahyudi membuat tulisan tersebut dengan metode jadal atau metode dengan menuliskan dulu dari kalam-kalam atau argumen-argumen yang ada dalam tulisan di buku fikih kebinekaan selanjutnya untuk dijelaskan titik-titik kesalahannya. Tentu saja metode ini juga metode yang digunakan oleh para ulama klasik sebagaimana digunakan oleh Ibnu Ghazali, Ibnu Sina dalam perbantahannya yang sangat masyhur. Sebagaimana kita tahu metode-metode ini seperti ini yang coba dihadirkan oleh Ustadz Wahyudi sehingga ketika kita membaca buku itu kita sekaligus paham gagasan dari penulis di buku fikih kebinekaan dan bantahan dari Ustadz Wahyudi itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu kiranya ini saja pengantar yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Wahyudi Abdul Rahim selaku penulis buku itu tersebut sendiri untuk bisa membedah dan menyampaikan beberapa hal dan mungkin poin-poin inti dari buku tersebut yang insya Allah bisa kita manfaatkan dan nikmati bersama tentu saja. Sebagaimana biasanya juga silahkan nanti barangkali ada pertanyaan atau diskusi yang ingin diangkat bisa ditulis di kolom chat atau mungkin nanti kami berikan waktu untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di akhir sesi. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Wahyudi kami persilahkan untuk bisa menyampaikan. Silahkan Ustadz Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama thalabul ilmi, tukar pengalaman, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, memang sengaja kali ini kita akan mengaji yang lain. Jika biasanya kita mengaji terkait dengan bedah buku kami juga Ahlul Haq was Sunnah yang sudah pertemuan ke-12. Ini yang di pertemuan yang ke-13 ini kita mencoba untuk membedah buku kami juga yang kami beri judul Menggugat Fikih Kebinekaan. Ini bukunya. Kemarin buku sudah kita share PDF-nya. Jadi yang PDF-nya belum punya
bisa hubungi kami. Nanti yang belum punya buku PDF-nya bisa hubungi kami karena buku saya PDF-kan dan saya sebar. Sengaja. Buku Fikih Kebinekaan itu sesungguhnya diterbitkan tahun 2015 dan buku saya tulis tahun 2016. Jadi tidak lama berselang buku Fikih Kebinekaan, kemudian kisaran beberapa 1 bulan kemudian saya mencoba untuk mendapatkan buku itu dan saya baca-baca. Ternyata memang banyak hal yang menurut saya itu sangat kontraproduktif. Kebanyakan yang mengkanter itu buku ditulis oleh 17 pemikir Muslim, nampaknya semuanya hampir semua Muhammadiyah. Kebanyakan yang dikantor itu adalah pemikiran Ustadz Wawan Gunawan, yaitu terkait dengan pemimpin Muslim, di mana beliau mengatakan memang tidak ada masalah umat Islam dipimpin oleh non Muslim. Itu yang banyak di kantor. Dan waktu itu tahun 2015 lagi rame-ramenya ya kan soal Ahok dan lain sebagainya itu, sehingga makin panas lah suasana kan seperti itu. Tapi saya melihat orang-orang yang mengantar kok hanya di situ saja gitu. Padahal sesungguhnya ada materi lain yang lebih urgensi untuk dikantar, yaitu terkait dengan bagaimana kita membaca kitab suci Al-Quran, bagaimana kita mengkaji teks-teks Al-Quran itu sendiri. Saya menemukan ada 3 tokoh yang saya coba ulas, yaitu yang pertama itu Profesor Dr. Amin Abdullah, mantan rektor UIN Jogja kalau nggak salah. Kemudian juga Dr. Hamim Ilyas, kemudian satu lagi Dr. Muhammad Azhar. Ini mereka dosen, kalau Dr. Hamim Ilyas saya tidak tahu dosen di mana, tapi kalau yang Muhammad Azhar ini dosen di UMY. Ketika saya cetak buku ini, Dr. Muhammad Azhar langsung WA saya dan langsung pesan buku saya ini, langsung beli 2. Beliau apresiasi dan saya senang dengan mereka yang sangat terbuka ketika ada dialog intelektual. Saya sendiri di dalam tulisan pendek saya sebelumnya mengatakan bahwasanya ketika ada tulisan-tulisan yang kontraproduktif, hendaklah kita menanggapinya dengan tulisan yang sifatnya itu ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang banyak sekali hujatan-hujatan waktu itu kepada buku Fikih Kebinekaan dan para penulisnya. Kalau saya sendiri, saya tidak setuju sama sekali dengan hujatan-hujatan, apalagi dengan perkataan-perkataan yang tidak layak. Ulama kita telah memberikan teladan yang baik. Bagaimana Al-Ghazali misalnya mengkantar pendapatnya Al-Farabi dan Ibnu Sina di dalam buku tahafudnya yang sangat luar biasa, sangat ilmiah. Kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rus di dalam buku tahafud juga sangat ilmiah. Kemudian ditanggapi lagi oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naqli juga sangat ilmiah. Bahkan sampai berapa jilid? 9 jilid. Luar biasa. Jadi mereka itu ketika ada persoalan yang sifatnya itu ilmiah, maka ditanggapi secara ilmiah. Dan ini nampaknya yang hilang di masyarakat kita. Ketika ada pemikiran yang nyeleneh, langsung yang dijadikan tameng kita adalah hujatan, bahasa yang provokatif yang tidak mencerminkan adab seorang muslim. Ini kurang baik. Ulama kita telah mencontohkan dialog ilmiah, maka saya mencoba untuk membuat ini dialog ilmiah, sehingga andai pun mereka itu merasa tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan juga untuk mengkantar tulisan saya secara ilmiah juga. Nah, saya di dalam buku ini menggunakan metodologi atau menggunakan pijakan ilmu kalam Asy'ari dan usul fikih. Jadi yang saya gunakan di buku ini adalah ilmu kalam Asy'ari dan usul fikih. Ini untuk menanggapi mereka yang membaca teks Al-Quran dengan menggunakan pisau analisis barat, khususnya hermeneutika, apalagi yang dekonstruksi, yang memahami teks sesuai dengan pemahaman pembaca. Mengapa saya menggunakan usul fikih dan kalam Asy'ari? Karena menurut saya bahwasanya ulama-ulama kita itu tatkala mereka ingin memahami kitab suci, mereka mencoba untuk melihat karakter kitab suci itu sendiri.
Apa itu karakter kitab suci? Yang paling pasti, yang paling jelas adalah bahwasannya kitab suci Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab. Maka mereka mencoba untuk melihat karakter-karakter yang ada di dalam bahasa Arab. Dari pengetahuan dan karakter bahasa Arab itulah maka muncul kaidah-kaidah usuliyah yang mereka sebut atau yang biasa kita kenal dengan dilalatul alfaz. Kaidah-kaidah ini bukan dibuat sembarangan, tetapi mereka menggunakan kajian induktif, al-istiqra atau istiqra'i. Kajian induktif yang luar biasa, mereka mengkaji detail-detail bahasa Arab, bahkan di dalam usul fikih itu terdapat loncatan-loncatan yang luar biasa kajian bahasa Arabnya yang berbeda dengan kajian bahasa Arab nahwu, sharaf, balaghah, bayan, batik, mani, yang berbeda. Meskipun pijakan utamanya adalah nahwu, sharaf, balaghah, tetapi mereka mengembangkan lebih lengkap lagi, bukan hanya sekedar apa yang tertulis tetapi juga apa yang tidak tertulis, al-maskut anhu, bukan hanya yang mantuk tetapi juga al-mafhum. Mafhum pun ada yang mafhum yang sore, mafhum muwafaqah, ada yang mafhum yang dibaliknya itu mafhum mukhalafah. Yang pemahaman-pemahaman seperti ini tentu tidak disebutkan di dalam buku-buku nahwu atau sharaf atau balaghah, tetapi yang maskut anhu itu diperdalam kembali oleh para ulama usul. Mereka mencoba melihat karakter bahasa Arab itu sendiri dengan kajian istiqra'i. Itu yang pertama. Yang kedua dengan ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam Asy'ari? Karena saya melihat bahwasanya ilmu kalam ini memang yang paling sesuai ketika kita mencoba untuk melihat atau mengorek tentang kalamullah. Apa itu kalamullah, bagaimana posisi kalamullah, di situ kita bisa menempatkan Al-Quran sebagai kalamullah itu seberapa, sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu muntat saqafi, produk budaya, kita bisa mengetahui apa perbedaan kalamullah ini dengan produk budaya. Ini metodologi atau pijakan yang saya gunakan, sehingga saya konsisten di sini menggunakan usul fikih dan menggunakan kalam Asy'ari. Dari awal buku sampai akhir buku saya coba untuk tetap berpijak kepada dua hal ini, pijakan Turos. Karena saya melihat Turos Islam ini sangat luar biasa, mempunyai pijakan intelektual yang sangat kuat dan sesuai dengan karakteristik bahasa Arab yang digunakan oleh kitab suci Al-Quran. Yang kedua, 3 penulis yang saya counter itu, mereka menggunakan hermeneutika, yang itu sesungguhnya berkembang sejak abad 18, khususnya akhir, kemudian abad 19 dan saat ini, ya kan. Yang prinsipnya tidak mau berpanjang lebar, tetapi ada 3 mazhab sebenarnya atau 3 aliran ketika kita melihat teks. Ketika seseorang menulis, ini kan ketika seseorang menulis teks, otomatis kita harus memahami teks itu sendiri. Bagaimana kita bisa memahami teks? Maka di situ ada beberapa aliran. Ada aliran yang mengatakan bahwasanya ketika teks itu turun, maka penulis teks itu sudah mati. Teks yang akan berbicara dengan dirinya sendiri. Struktur bahasa ini yang akan berbicara dengan dirinya sendiri. Dia yang akan mengungkapkan kata-kata, karena bahasa ini merupakan kumpulan daripada kata-kata yang itu bisa terungkap makna, disitulah kita bisa memahami. Ada aliran lain yang mengatakan bahwasanya teks itu sudah mati, penulisnya sudah mati, yang punya wewenang adalah pembaca, sehingga pembaca itu punya wewenang mutlak untuk memahami teks. Jadi pembaca sebagai teks kedua, dan itu yang sering dijadikan sebagai pijakan dalam buku ini, di dalam tulisannya Hamim Ilyas maupun Muhammad Azhar maupun terutama Amin Abdullah, bahwa pembaca itu punya wewenang mutlak untuk memahami teks. Karena penulis teks sesungguhnya sudah mati. Yang ketiga, teks itu, ini aliran ketiga. Teks itu sesungguhnya muncul bukan dari ruang kosong, tetapi teks itu muncul dari ruang waktu tertentu. Ada sosiokultural yang membentuk munculnya teks itu sendiri. Maka ketika kita ingin memahami teks, secara otomatis kita harus memahami sosiokultural munculnya teks itu sendiri. Ketika teks itu muncul di masa lalu dan kita berada di masa sekarang, maka kita harus bisa menarik sejarah masa lalu itu ke dalam
masa kini, sehingga tidak serta-merta teks yang turun di masa lalu itu kita pahami apa adanya. Kita harus pahami sesuai dengan konteks itu turun, sehingga ketika konteks berbeda dengan konteks masa lalu harus kita takwilkan. Di sinilah muncul takwil, tarikhiyah, wa ta'rikhiyah istilahnya itu yang biasa ditulis oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Itu prinsip utamanya, dan ini juga yang sering dijadikan pegangan oleh Amin Abdullah, sehingga di sana ada dialog antara teks konteks itu sering ada dialog menurutnya seperti itu. Sesungguhnya ketika kita mengkaji usul fikih terkait dengan teks dan konteks ini sudah dijelaskan secara gamblang oleh para ulama usul kita. Di dalam usul fikih itu ada dua bahasan setidaknya. Yang pertama terkait dengan bahasan teks. Di dalam usul fikih itu dikatakan bahasanya ketika teks itu turun, maka teks itu yang berbahasa Arab itu dia sudah bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika Allah berfirman waqimus shalah, kata akimu itu teks bahasa Arab, kita teliti, ini adalah fi'lul amr, dan fi'lul amr itu yufidu wujud illa idza syarafatu qarinatun. Maka teks ini memberikan informasi kepada kita bahasanya fi'il amr itu wajib dilaksanakan, maka dirikan sholat, maka kita menjadi boleh atau harus melaksanakan sholat. Teks yang berbicara dengan kita. Artinya metodologi teks ini sudah diletakkan oleh Imam Syafi'i sebelum abad 19, abad 20 orang barat itu berbicara tentang teori teks. Yang pertama. Yang kedua, terkait konteks di dalam usul fikih sudah dikaji terkait dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu perbedaannya dengan yang tadi, yang semantik adalah bahwa mereka itu melihat konteks persoalan yang ada di dalam umat Islam, kemudian persoalan itu dilihat kemudian ditarik ke teks. Sehingga kajian maqasid syariah adalah dari konteks menuju teks. Sementara kajian semantik itu dari teks menuju konteks. Kajian teks dan konteks ini kemudian sosiokultural yang melatar belakangnya sudah ada di dalam usul fikih. Lantas apa bedanya dengan hermeneutika yang biasa mereka juga mengkaji menggeluti teks dan konteks? Perbedaannya adalah bahwa usul fikih itu muncul, kajian teks dan konteks yang ada di dalam usul fikih muncul di ruang waktu atau muncul dalam karakteristik bahasa Arab, kajian bahasa Arab, sehingga ia lebih sesuai untuk mengkaji kitab suci yang berbahasa Arab. Terkait dengan tes konteks juga ada di dalam kajian dengan asbabun nuzul, yang di situ kita bisa memberikan pencerahan kepada kita, bantuan kita untuk memahami teks. Kita akan mencoba melihat sejauh mana fikih kebinekaan, buku fikih kebinekaan itu mengalami atau ada ide-ide yang saya anggap sebagai kontraproduktif. Dari 3 tulisan tadi, tulisan Muhammad Azhar, kemudian Amin Abdullah dan Hamim Ilyas itu, saya mencoba membuat poin-poin sampai 43 titik atau 43 pendapat yang saya anggap kontroversi. Apa itu pendapat yang kontroversi? Di dalam daftar ini saya tulis antaranya, telaah kritis atas pemikiran Amin Abdullah. Saya mencoba melihat, karena di buku itu Amin Abdullah sangat mengkritik turos Islam, memberikan kritikan yang luar biasa terhadap turos Islam, tetapi anehnya beliau tidak mengambil maroji ataupun literatur dari turos Islam. Kalau kita melihat literatur yang digunakan oleh Amin Abdullah, yang digunakan adalah kalau tidak orang kiri, orang kontemporer semua. Kalau tidak orang kiri, orientalis. Sehingga saya melihat pemikiran Amin Abdullah di dalam penulisannya itu semacam copy paste dari pemikiran kalangan kiri atau orientalis. Kemudian sistem pembacaan yang tidak orisinil. Jadi Amin Abdullah melihat bahwasanya pembacaan teks yang dimiliki umat Islam itu tidak orisinil. Kemudian saya bacakan dulu yang berapa poin, yang 42 poin itu, kemudian nanti kita coba angkat 1-2 hal saja supaya waktunya memenuhi. Amin Abdullah, Al-Quran sebagai muntaj saqafi. Menurut Amin Abdullah, Al-Quran adalah
produk budaya. Ini pendapat ini yang menurut saya paling fatal, karena inilah Nasir Abu Zaid dikafirkan oleh pengadilan Mesir dan dia lari dari Mesir ke Belanda. Nanti akan kita terangkan. Kemudian saya juga mengupas tentang perbedaan antara produk budaya dengan kalamullah. Kemudian Amin Abdullah juga mengatakan bahwasanya ada campur tangan manusia di dalam pembuatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan murni ketuhanan, tetapi ada campur tangan manusia di dalam membentuk atau penyusunan Al-Quran. Ini juga saya anggap sangat cukup fatal, karena ini kalau demikian berarti Al-Quran itu semuanya bukan kalamullah, tetapi ada campur tangan manusia. Bahkan disebutkan berapa persenkah campur tangan manusia di dalam pembentukan Al-Quran. Ini menurut saya sangat berbahaya. Asbabun nuzul, dialektika materialis dan dekonstruksi Al-Quran. Karena di sini sangat dalam tanda kutip mentuhankan asbabun nuzul, dan kemudian ada dialektika antara Al-Quran dengan budaya, sehingga yang terjadi setelahnya adalah dekonstruksi Al-Quran. Kemudian maqasid syariah dan maqasid budaya. Di situ sering menggunakan istilah maqasid syariah, tetapi yang saya lihat bukan maqasid syariah, tetapi maqasid budaya. Kenapa? Karena maqasid syariah itu ada standar yang jelas. Ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Daruriyat pun ada hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nasl, ya kan? Hifdzul mal, hifdzul jelas susunannya. Kemudian setiap poin juga masih ada hajiyat, tahsiniyat. Sementara di sini tidak seperti itu. Hanya menggunakan mustalah ataupun menggunakan terminologi yang biasa digunakan oleh para ulama usul, tetapi kandungannya, isinya murni pemikiran barat, murni hermeneutika, bukan maqasid syariah. Kemudian juga menganggap bahwasanya fikih klasik itu sangat atomistik. Kemudian beliau juga mengatakan usul fikih klasik tidak mengakomodir kehidupan sosial dan budaya dalam putusan hukum. Padahal dalam usul fikih, kalau kita ngaji usul fikih, di sana ada bab khusus terkait dengan al-urf, terkait dengan budaya. Sehingga di sini saya berkesimpulan bahwasanya beliau, Amin Abdullah, tidak mendalami usul fikih. Jika mendalami usul fikih tentu tahu bab urf, bab budaya di dalam usul fikih. Kemudian mengatakan bahwasanya teks atau ulama klasik, pembacaan teks ulama klasik tidak tematis. Padahal kalau kita melihat kitab kuning itu ada buku-buku khusus terkait dengan ekonomi. Sangat tematis, satu buku khusus tentang ekonomi. Seperti halnya yang ditulis oleh siapa? Apa itu istilahnya itu? Atau buku tentang politik, siasat syariah, itu juga sangat banyak, seperti yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, seperti juga yang ditulis oleh Imam Haramain, seperti yang ditulis oleh Imam Mawardi tentang buku-buku politik. Banyak sekali buku yang tematis, tetapi di sini dia mengatakan ulama klasik itu kalau menulis buku enggak tematik. Kita kalau melihat ke kitab kuning langsung, kita akan bisa langsung membantah. Kemudian usulan untuk memisahkan fikih dan syariat, padahal istilah fikih dan syariat itu sudah ulama kita dulu juga sudah banyak menggaungkan ini. Ini bukan ide baru dari Amin Abdullah. Tetapi di dalam buku tulisannya juga Amin Abdullah sering tidak konsisten terkait dengan soal budaya. Beliau juga menggabungkan antara urf dengan wawasan keilmuan. Sementara kalau di dalam usul fikih itu urf itu sendiri, wawasan keilmuan yang dimiliki oleh seorang mufti itu sendiri dipisah, karena pencampuran antara urf dengan wawasan keilmuan dengan seorang mufti itu akan menimbulkan kerancuan. Kemudian beliau juga mengatakan cara pandang terhadap hukum Islam perlu direformasi, mereformasi cara pandang kita terhadap hukum Islam. Nah, itu nanti bagaimana tentang fikih, pada fikih, bangunan fikih itu sangat luar biasa, tetapi itu perlu dirubah menurut beliau. Ini juga kacau nanti. Kemudian beliau menuduh bahwasanya maqasid syariah yang tradisional itu tidak mempunyai dimensi sosial dan publik. Padahal kalau kita mengaji kitab kuning, kita akan melihat bagaimana posisi wakaf di dunia Islam yang sangat luar biasa, mempunyai sumbangsih yang luar biasa di dalam peradaban Islam. Kita juga akan melihat bagaimana para ulama kita menyusun sebuah konsep ketika terjadi kondisi tertentu, maka orang-orang kaya itu selain mereka zakat, mereka wajib mengeluarkan hartanya, bukan zakat tetapi tatawuan, harta yang harus dikeluarkan di luar zakat ketika kondisi mendesak seperti paceklik ataupun seperti sedang
terjadi peperangan. Tetapi di sini dia mengatakan dimensinya tidak ada dimensi publik atau sosial di dalam fikih ataupun maksud syariah tradisional. Nah, saya tidak tahu dia merujuknya kemana. Makanya saya katakan di dalam merujukan literaturnya itu tidak ada literatur klasik. Tetapi tulisan-tulisan dia itu sangat menghantam atau menyerang atau menyudutkan kitab kuning dengan kacamata barat, istilahnya seperti itu. Ini sepintas pandangan daripada Amin Abdullah. Kita telah kemudian kita cek pandangan pemikiran dari Hamim Ilyas. Apa pandangan dari Hamim Ilyas? Pertama, terkait dengan rekonstruksi ilmu fikih. Jadi ilmu fikih yang ada sekarang ini perlu direkonstruksi. Tetapi ketika saya baca dalamnya, ternyata saya tidak menemukan mana saja yang harus direkonstruksi, bagian apa saja ternyata tidak ada. Sehingga kesannya itu sekedar ide tetapi tidak memberikan solusi gitu kan. Kitab tafsir pra-industri tidak inspiratif. Nah, kalau tidak inspiratif, bagaimana mungkin umat Islam dulu bisa maju pesat seperti itu? Dari mana? Toh zaman sekarang juga kita masih merujuk pada tafsir masa lalu, tetapi beliau mengatakan tafsir pra-industri tidak inspiratif. Kemudian Hamim Ilyas juga mengatakan tentang periodisasi sejarah. Jadi kan istilahnya pra-industri dan sebagainya itu kan hanya di barat, tetapi mencampur adukkan penulisan sejarah yang ada di barat dengan penulisan sejarah di dunia Islam. Sehingga kesannya menjadi kacau. Kita di Indonesia sendiri tidak pernah mengenal istilah pra-industri ya kan. Kita juga tidak pernah mengenal model revolusi Prancis itu. Itu kan kita nggak mengenal di Indonesia. Maka ketika kita membuat sejarah Indonesia dengan susunan kerajaan Majapahit, kerajaan apa kok menggunakan istilah pra-industri, kemudian pasca industri, kita pasti akan kebingungan. Nah, di sini dia mengkaji tentang sejarah umat Islam tetapi menggunakan istilah-istilah yang umum digunakan oleh Barat, oleh sejarah Barat, sehingga mindset Baratnya itu memang sangat kentara sekali. Maka saya anggap ini membuat periodisasi sejarah seperti ini adalah periodisasi sejarah yang keliru. Kemudian beliau juga mengatakan tema bahasa tafsir abad tengah sangat terbatas. Abad tengah. Istilah abad tengah, istilah pra-industri itu lagi-lagi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh orang Barat ketika mereka menggunakan kajian sejarah di Barat. Umat Islam itu tidak pernah mengenal istilahnya abad tengah itu. Abad tengah itu orang Barat yang waktu itu memang sedang mengalami kemunduran, tetapi waktu itu dunia Islam justru sedang maju-majunya. Di sini malah dituduh bahwasanya abad tengah sangat terbatas. Padahal kalau kita melihat abad pertengahan, andai pun kita menggunakan kacamata Barat, di abad pertengahan itu umat Islam lagi jaya-jayanya dan kitab sastra itu sangat-sangat banyak sekali. Luar biasa banyaknya, kita sudah nggak bisa ngitung itu. Tetapi dikatakan malah terbatas. Ulama klasik tidak berwawasan. Kalau ulama kita tidak berwawasan, bagaimana mungkin bisa menelurkan kitab tafsir yang luar biasa, kitab hadis yang luar biasa, ulumul Quran, ulumul hadis ya kan, yang sangat luar biasa. Tapi di sini dikatakan ulama kita tidak berwawasan. Berarti wawasan beliau luar biasa ini. Terkait Nurul Islam, Hamim Ilyas ternyata tidak konsisten. Nah ini di atas itu dia serang Turos, tetapi kalau saya lihat footnote-nya ada beberapa yang dia rujuk ke Turos Islam. Ya, tadi dikatakan pra-industri nggak inspiratif. Tafsir kita tidak berwawasan, tetapi ngerujuk juga terkait dengan makna-makna bahasa Arab pakai Turos Islam. Ini kan namanya nggak konsisten. Kemudian juga mengatakan tafsir pra-modern tidak bisa dijadikan rujukan. Nah, tadi pra-industri, sekarang pra-modern. Ini lagi-lagi periodisasi Barat ini. Tidak dapat dijadikan rujukan. Berarti kita merujuknya kemana kalau kita nggak merujuk ke dalam kitab-kitab Turos, kitab-kitab tafsir, ya kan? Terus yang disebut dengan pra-industri itu sejak tahun berapa di dunia Islam itu? Ini kan periodisasi yang salah ini. Kemudian beliau mengatakan solusi krisis adalah tafsir hermeneutika. Jadi kitab-kitab tafsir yang ada itu krisis, kurang pas, kurang cocok. Maka solusinya tinggalkan tafsir itu, ganti dengan tafsir hermeneutika. Tapi sayangnya saya belum pernah melihat beliau menulis buku tafsir hermeneutika yang bisa dijadikan rujukan. Ini terkait dengan pemikiran Hamim Ilyas. Kemudian pemikiran Muhammad Azhar. Di sini juga ada beberapa kritikan beliau. Pertama, mengganti keyakinan fikih klasik. Jadi fikih klasik itu keyakinan kita terhadap fikih klasik, pandangan kita terhadap fikih klasik harus diganti karena sudah tidak sesuai. Pemikiran Islam di Indonesia didominasi secara epistemologi klasik, ya kan?
Literatur Islam klasik masih bersifat normatif bayani. Padahal kalau kita melihat filsafat Islam, ilmu kalam, kemudian eksperimental, fisika, kimia dan lain sebagainya di dunia Islam itu luar biasa. Itu berani. Kalau kok hanya dibilang normatif bayani saja, yang namanya bedil itu yang pertama kali membuat ya umat Islam. Sultan Fatih itu yang menyerang Konstantinopel yang menggunakan meriam. Meriam itu yang membuat ya dunia Islam pertama kali, ya kan? Kemudian berkembang di barat. Kalau bedil itu yang membuat Mamalik. Wacana Islam klasik belum beranjak ke wilayah transformasi sosial. Saya bilang bahwa bagaimana kitab kuning itu banyak sekali membahas tentang hal-hal yang bersifat sosial. Bahkan wakaf itu sangat luar biasa dulu di dunia Islam itu, yang namanya rumah sakit semuanya gratis. Sekolahan semuanya gratis. Bahkan di beberapa tempat itu banyak terdapat penginapan gratis bagi para musafir. Yang kuda-kuda, yang punya kuda itu ada tempat padang rumput gratis. Itu sosial semua itu. Dan itu ada di kitab kuning. Dan itu dilaksanakan di dunia Islam pada waktu itu. Peradaban Islam klasik seperti itu. Hal seperti itu yang sudah nyata tetapi di sini tidak dianggap, dituduh sebagai tidak peka sosial. Epistemologi keilmuan Islam klasik masih bersifat eksklusif. Kalau kita eksklusif, kita nggak akan menerjemahkan kitab-kitab kuning, kitab-kitab buku-buku dari Yunani, dari Romawi, dari India. Tetapi umat Islam dulu sangat open mind, sehingga semua buku-buku dari luar umat Islam diterjemahkan, sehingga umat Islam sangat berkembang, sangat maju. Tetapi Muhammad Azhar mengatakan epistemologi keilmuan Islam klasik eksklusif, ya kan? Kemudian juga mengatakan hazanah Islam klasik terkait dengan ruang historis masa lalu. Yang masa lalu lah. Gitu. Jadi kita zaman sekarang nggak perlulah kita merujuk masa lalu. Ya kalau Anda menulis tafsir, hadis apa macam-macam nggak usah merujuk masa lalu menggunakan kitab-kitab kuning. Ngarang sendirilah atau merujuk dari barat. Ini kan repot juga seperti ini. Epistemologi Islam klasik harus diganti karena pemikiran zaman masa lalu kita ganti dengan yang baru. Sayangnya beliau tidak memberikan solusi yang baru itu seperti apa. Ilmu tauhid harus direkonstruksi. Ini yang menurut saya paling bahaya. Kalau ilmu tauhid harus direkonstruksi, kita percaya Allah. Allah itu satu selamanya, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu ahad. Ini sudah jelas. Apakah itu juga harus diganti? Ya, ini berbahaya sekali. Apa kemudian kita harus mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga. Sekarang jangan nyembah Allah lagi, nyembah harta. Nah, ini berbahaya ini. Tafsir ulang atas rumusan keilmuan Islam yang menggunung, yang luar biasa itu. Kita tafsir ulang sesuai dengan konteks modern. Yang seperti apa? Ya itu kan. Jangan seperti kitab kuning lagi. Ya, ini repot lagi ini. Kemudian ada beberapa teks yang disebutkan itu sebagai sabda Rasulullah SAW. Saya cek itu bukan hadis, tetapi beliau mengatakan hadis. Ternyata itu adalah perkataan filsuf Yunan yang dinukil oleh Ibnu Al-Jauzi. Dan itu bukan hadis dari Rasulullah. Qaul jadid dan qaul qadim, justifikasi subjektivitas penafsir. Jadi menganggap ada qaul jadid di dalam pendapat-pendapat ulama seperti halnya Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jadid, tetapi itu dianggap sebagai subjektivitas penafsir. Padahal ya memang subjektif, tetapi itu ada hal-hal lain, ada ruang lingkup yang melatar belakangi sehingga muncul qaul qadim dan qaul jadid. Tidak serta-merta seperti itu. Fikih berubah sesuai dengan dinamika zaman. Ini memang benar, tetapi kemudian harus ada dhawabit. Jika tidak ada dhawabit, yang terjadi adalah kekacauan. Ilat sebagai justifikasi perubahan fikih. Ilat yang bagaimana dulu? Apa dhawabit ilat? Kalau kita tidak menggunakan usul fikih tanpa ada dhawabit standar tertentu, maka semua akan bisa berubah, dan ini sangat berbahaya karena akan merobohkan bangunan ilmu fikih. Nilai-nilai syariat umumnya bersifat universal. Nah, ini pertanyaan dia yang kemudian kita urai lebih dalam ini. Kemudian teks akidah pun ahistoris. Ini lebih fatal lagi. Jadi menurut beliau teks akidah itu pun ahistoris. Enggak apa istilahnya itu. Sudah kadaluarsa. Nah, ini bagaimana itu? Teks akidah kadaluarsa. Ini kita mau ngasih akidahnya bagaimana? Akidah yang baru itu yang bagaimana? Yang tidak ahistoris. Formalisasi hukum Islam sama artinya kembali ke masa lalu. Berarti hukum Islam itu tidak perlu diformalkan. Di Indonesia itu kalau kita nggak diformalkan itu untuk nikah itu bagaimana nggak diatur KUA, kemudian wakaf nggak diatur, haji nggak diatur, itu sekarang ada kemudian
ekonomi Islam, itu kan semua regulasi harus diatur negara semua. Mudharabah, kemudian musakom, muzaraah dan sebagainya yang ada di dalam bank-bank syariat itu semua itu harus diatur di undang-undang. Kalau nggak diatur undang-undang repot itu. Apalagi terkait dengan munakahah kan, pernikahan, repot sekali itu. Nanti kalau ada perselisihan antar masyarakat akan bagaimana? Ya. Tetapi bagi dia tidak perlu yang namanya formalisasi hukum Islam. Sudah setiap orang beribadah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kaidah usul yang diselewengkan, ada beberapa kaidah usul yang dimasukkan di sini tetapi tidak sesuai dengan maksud yang diletakkan oleh para ulama usul. Kemudian produk fikih yang tekstual. Fikih itu sering dianggap sebagai tekstual, tidak kontekstual. Padahal kalau kita mengaji fikih di sana ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Karena ketika kita membuat fatwa pun seorang mufti harus mengetahui sosiokultural yang melatar belakangi munculnya pertanyaan. Maka di dalam usul fikih ada al-urf, bab tradisi. Juga ada kaidah bahwasanya fatwa dapat berubah sesuai ruang, waktu, kondisi dan tradisi. Taghayyur fatwa bitaghayyur zaman wal makan wal hal wal urf. Produk ilmuwan klasik mengabaikan dimensi perubahan, dianggap jumud fikih klasik itu. Studi Islam klasik berdimensi fenomena class of civilization. Jadi dianggap bahasa fikih klasik itu kayak benturan peradaban. Padahal istilah benturan peradaban itu yang memunculkan Huntington di barat abad kemarin ya kan, baru tahun 90-an itu. Yang sesungguhnya itu warisan-warisan barat, kita tuh nggak mengenal benturan peradaban. Justru yang kita kenal adalah saling bantu-membantu di dalam berbagai dimensi kehidupan. Sehingga tidak ada benturan karena manusia itu diciptakan, ya manusia diciptakan di dunia ini untuk saling kenal mengenal. Ya Yunas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu pijakan utama di dalam peradaban Islam. Sehingga umat Islam datang itu kemudian pada masa-masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah menerjemahkan berbagai macam buku-buku yang ada di Yunan, kemudian di Romawi, India dan sebagainya. Mereka pun orang non-muslim hidup di kalangan umat Islam dengan sangat damai. Umat Islam menguasai India ratusan tahun dan waktu itu umat Islam masih minoritas. Tetapi yang mayoritas yang menjadi rakyat itu mereka juga bisa hidup berukun. Kita nggak kenal istilah benturan peradaban itu. Benturan peradaban itu di barat itu yang mereka itu selalu digaungkan di dunia Islam, sehingga politik dunia saat ini di Timur Tengah bahkan di secara global itu selalu terjadi permusuhan antara umat Islam atau antara barat dengan Islam. Islam sebagai tertuduh, Islam sebagai teroris dan sebagainya. Mereka Islam itu sebagai musuh dan sebagainya. Mereka lah yang membuat ini. Tetapi di sini justru dibalik, bahwa fikih klasik itu nuansanya benturan peradaban. Ini rujukannya kemana dan saya nggak tahu ini. Khasnya Islam Studies tidak peka sosial. Lagi-lagi fikih itu sering disudutkan, dianggap tidak peka sosial karena mereka tidak mendalami kitab kuning. Rata-rata 3 penulis ini itu melakukan serangan terhadap turos Islam yang luar biasa. Tetapi mereka itu tidak mendalami turos Islam karena rujukan-rujukannya itu sangat sedikit dari turos Islam. Rujukannya itu barat, kalau enggak ya orang-orang kiri. Sehingga seakan-akan turos Islam itu sudah didekonstruksi, dibuang sama sekali, kita gunakan rujukan-rujukan yang berasal dari barat. Kenapa kita tidak bangga dengan peradaban kita? Kenapa kita tidak bangga dengan hasil-hasil yang dijadikan sebagai pijakan kita di dalam membangun peradaban modern? Kita membuang terus, kita sangat sulit. Baik, saya akan melihat beberapa persoalan saja, ternyata sudah 40 menit. Saya akan angkat 1-2 persoalan saja yang saya anggap sangat penting, kemudian kita lanjutkan dalam sesi dialog. Ketika kita memahami Al-Quran itu, kita harus jelas mana itu qot'iyat, mana itu dzanniyat, mana itu yang menjadi ruang lingkup ijtihad. Al-Quran itu ada hal-hal yang tidak boleh berubah tafsirannya. Oleh ulama usul disebut dengan al-qot'iyat. Al-qot'iyat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama terkait dengan al-ghaibiyat, ketuhanan. Allah satu, ada malaikat, ada surga, ada neraka, itu tidak boleh berubah. Kalau kita ingin rekonstruksi ilmu tauhid dengan membuang hal-hal ini atau merubah keyakinan seperti ini, secara otomatis kita keluar dari Islam. Siapapun yang mengatakan surga nggak ada, neraka nggak ada, Allah itu dianggap nggak ada, atau Allah itu 2, 3, 4, maka dia kafir, keluar dari Islam. Itu qot'iyat yang terkait dengan ketuhanan. Yang kedua al-qot'iyat yang terkait dengan ibadah.
sholat itu wajib, puasa wajib, haji wajib bagi yang mampu, zakat wajib bagi yang sudah menyamai nisab dan sebagainya. Ketika kita ngotak-atik ini, ada yang mengatakan sholat tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Kafir. Ada qot'iyat di bidang muamalat, seperti halnya pembagian waris. Atau di dalam had kisos. Kemudian yang ketiga, qot'iyat di dalam akhlak, ilmu akhlak. Artinya bahwa saya jujur itu baik, korupsi itu haram, korupsi itu perbuatan tercela, ya kan? Berzina itu perbuatan tercela, itu sudah menjadi hal-hal yang tidak boleh berubah. Ketika ada seorang muslim kok mengatakan korupsi itu baik, dianjurkan, berzina itu dianjurkan, berbohong itu dianjurkan, ini sama artinya dengan merombak hukum Islam. Ini hal-hal ini tidak boleh diubah. Ini namanya al-qot'iyat. Al-qot'iyat ini sesuatu yang artinya adalah ada ayat yang dia itu maknanya seluruh ulama sepakat artinya seperti itu. Bahwa Tuhan satu itu tidak bisa ditafsirkan yang lain. Karena itu sudah pasti. Seluruh ulama sepakat itu. Tetapi Amin Abdullah di dalam bukunya Fikih Kebinekaan mengatakan al-qot'iyat itu perlu ditinjau ulang. Bahkan Muhammad Azhar sampai mengatakan perlu rekonstruksi pembahasan di dalam ilmu akidah. Ini harus dijelas qot'iyat. Yang kedua, dzoniyat. Dzoniyat itu sangat terbuka. Dzoniyat itu adalah sesuatu atau ayat yang dia itu mempunyai tafsiran banyak. 2, 3 atau lebih. Wamsahu biru'usikum. Biru'usikum, ba. Kata ba, bi, dengan kepala kalian, ba ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, litab'aid. Maksudnya ada sebagian, juz'un minhu. Juz'un minhu, sebagian kecil dari rambut. Ini pun ada yang mengatakan sebagian kecil itu berapa? Ada yang mengatakan 3 helai, ada yang mengatakan 1/4 dan sebagainya. Ada yang mengatakan ba itu iltisok, seluruh kepala harus diusap. Ini namanya zonni, satu teks tetapi mempunyai makna mustarok, mempunyai makna lebih dari satu. Ada yang malana sofihi yang tidak disebutkan oleh nas terkait dengan persoalan-persoalan kontemporer, terkait dengan ATM, terkait dengan peraturan lalu lintas, terkait dengan banyak sekali persoalan kontemporer yang tidak ada di dalam Al-Quran sehingga kita perlu mengkaji secara objektif sesuai dengan standar yang diletakkan oleh ulama usul. Apapun kajiannya, fikih, tafsir, dan sebagainya, harus memperhatikan qot'iyat dan dzoniyat. Jika tidak, maka yang terjadi adalah dekonstruksi teks. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan asbabun nuzul. Bahwasanya asbabun nuzul itu memang ada di dalam studi Al-Quran, di dalam ulumul Quran, di dalam usul fikih. Tetapi asbabun nuzul ini tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi bahwasanya setiap persoalan harus melihat pada konteks sejarah. Mengapa demikian? Ya, karena pertama, tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzul. Yang kedua, para ulama itu sepakat bahwasanya asbabun nuzul itu sekadar sebagai alat, salah satu alat bantu untuk memahami teks. Sehingga asbabun nuzul ini bukan segala-galanya. Sementara orang-orang yang mengusung paham hermeneutika itu sampai dalam tanda kutip mentuhankan asbabun nuzul itu. Sehingga mengatakan ayat ini turunnya seperti ini, maka kondisi kita ada berubah. Harus dirubah. Contoh tentang waris. Waris lidzakari mithlul hadzil unsayain itu turun di dunia Arab menurut mereka, di mana masyarakat Arab pada waktu itu perempuan belum banyak yang bekerja sehingga layak bagi seorang laki-laki mendapat 2 bagian, perempuannya 1. Tetapi kondisi sekarang sudah emansipasi, sudah macam-macam, maka ayat ini perlu pemahaman ulang. Ketika laki-laki 1, perempuan pun harus 1. Ini adalah bentuk keadilan sesuai dengan konteks sejarah. Menurut mereka. Ada lagi yang menafsirkan tentang al-yamin, apa itu istilahnya? Malakatul yamin atau apa waktu di Win Jogja itu. Bahwa kata-kata wama malakat aimanukum itu diartikan sebagai orang pacaran biasa itu malakat aimanukum sehingga memperbolehkan zina. Ya, ini kan repot lagi nih. Kan dulu barangkali malakat aimanukum itu budak. Kalau zaman sekarang itu pacar sendiri juga udah malakat aimanukum. Sehingga perzinahan juga boleh gitu. Hubungan dengan pacarnya juga boleh.
Belum lagi terkait dengan kumpul kebo, menafsirkan ayat-ayat kaum Lut dan sebagainya, RBG itu yang dibolehkan dan sebagainya. Ini akibat apa? Karena tidak melihat dua bit standar yang diletakkan oleh ilmu usul fikih. Mereka memahami teks sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan standar mereka. Teks sudah mati, saya sebagai pembaca mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memahami teks. Ini berbahaya sekali ini. Itu terkait dengan qat'iyat. Yang terakhir dengan asbabun nuzul. Sehingga asbabun nuzul itu bukan segala-galanya. Yang ketiga, yang perlu digarisbawahi juga terkait dengan takwil. Di dalam usul fikih, takwil itu tidak sembarangan. Bukan setiap ayat yang menurut kita tidak sesuai kemudian kita takwilkan. Tidak sesuai kita takwilkan. Tetapi takwil itu harus ada syarat. Takwil itu apa? Takwil itu adalah sarful lafzi an ma'nahul hakiki ila ma'nahul majazi li qarinatin tadullu alaihi. Bahwasanya yang namanya takwil itu memalingkan makna dari makna asli menuju makna metafor karena ada indikator yang mengharuskan adanya takwil. Indikator itu bisa qarinah syar'iyyah, bisa indikator syar'i, qarinah urfiyah, indikator urf, bisa qarinah lughawiyah, indikator bahasa, bisa juga indikator satu lagi. Jadi syar'iyyah, akliyah, indikator akal. Indikator-indikator inilah yang bisa digunakan seseorang untuk melakukan takwil. Tidak semua ayat Al-Quran ditakwilkan. Karena di dalam hermeneutika itu banyak sekali menggunakan takwil-takwil, tetapi takwil ala mereka, model mereka tanpa menggunakan dobit yang ada di dalam usul fikih. Akhirnya takwilan-takwilan itu menjadi kacau. Ya seperti hal tadi, hukum waris ditakwilkan dengan sejarah. Melihat sejarah masa lalu, kemudian menjadi masa sekarang. Takwil itu di dalam Al-Quran kadang ada sesuatu yang harus takwil. Kayak kata-kata as-sholatu. As-sholatu itu artinya doa, berdoa, itu sholat. Tetapi ini harus ditakwil. Karena ketika orang itu berdoa saja, itu tidak dianggap sholat. Tetapi yang mentakwilkan dari arti yang sebenarnya menuju arti lain, itu adalah syariat. Di mana sholat itu merupakan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan niat tertentu, dimulai dengan niat, dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bentuk tertentu. Sehingga ketika orang berdoa saja, dia tidak dianggap sholat. Arti sholat ditakwil, wajib ditakwil oleh Al-Quran. Sehingga ketika ada orang yang menafikan takwil, berarti dia banyak menafikan mustalahat atau terminologi yang ada dalam hukum syariat. Baik, ternyata sudah hampir 1 jam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator, apa sudah bisa dibuka mute-nya? Sebentar. Mohon maaf, ini ada beberapa kesalahan teknis.
Atau silakan yang hendak bertanya bisa dituliskan melalui laman chatting, karena ini ada beberapa kesalahan teknis, nanti langsung saya jawab. Silakan yang hendak bertanya langsung dituliskan melalui laman chat. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah, silakan. Silakan. Izin bertanya, kami dari Babat Lamongan, Jawa Timur. Kebetulan di PCM Muhammadiyah Babat di Wakil Ketua Majelis Pelayanan Sosial, sebelumnya di Tablik. Kemudian kalau di Madrasah Aliyah kami ngajar fikih, usul fikih. Alhamdulillah sudah 23 tahun Pak Wahyudi ngajarnya, sudah agak lama, 23 tahun ngajar. Masya Allah, luar biasa. Dan saya sangat tertarik sekali bahasanya, pembahasan jenengan luar biasa. Saya baru menemukan sosok yang luar biasa di istilahnya tadi di pemikiran awal jenengan mengatakan kalau ada istilahnya buku yang kita nggak berkenan maka harus kita harus menulisnya jangan dalam bentuk istilahnya marah-marah atau apa, tapi kita tulis dengan buku. Jadi itu saya tertarik sekali. Jadi karena kami kebetulan di fikih, usul fikih itu semuanya yang jenengan sampaikan betul semua. Jadi sekarang orang mengatakan ada bahasa fikih kebinekaan, ada moderasi beragama, dan lain sebagainya. Padahal semua konsep-konsep itu sebenarnya sudah diajarkan Nabi Muhammad langsung ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, kemudian ada perintah hijrah ke Madinah, sudah dilakukan Nabi semua. Jadi sehingga kalau menurut kami istilahnya pemahaman kami, jadi ayat Al-Quran itu kan 6.666 ayat itu hampir semuanya itu bersifat umum dan butuh dijelaskan oleh hadis atau as-sunnah, sehingga ke dalam fikih ada sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf. Kalau muttafaq sudah nggak usah dibahas karena sama sepakat. Kalau yang mukhtalaf ini kita harus paling tidak jangan sampai keluar dari koridor syariat Quran hadis. Tadi disampaikan Pak Wahyudi ada al-uf. Al-uf sendiri itu kan ada yang sahih, ada yang doif, ada yang fasid. Jadi kalau sahih nggak masalah, misalnya kita zikir, kita membaca sholawat dan lain sebagainya. Jadi yang jelas saya sendiri juga merasakan sebagai pendidik yang sudah ngajar 23 tahun di jenjang Madrasah Aliyah, dan insya Allah secara konten saya paham betul alur-alur kurikulum kita ini mau dibawa kemana. Yang terbaru itu kan dari KMA 165 yang masih ada bab khilafah, ada bab peradilan, ada bab jihad. Sekarang di KMA 183 itu ditiadakan. Padahal itu bagi saya penting. Sebagai pendidik kita memberikan mindset yang benar bahwa siasa syariah itu memang ada. Dan memang Nabi Muhammad sudah memberikan contoh langsung. Jadi nggak ada yang harus ditakutkan sebenarnya oleh negara itu. Sehingga terima kasih Pak Wahyudi, saya pengen sekali punya buku jenengan dan saya kaji betul. Sehingga saya memahamkan fikih, usul fikih ke anak didik kami, terutama kelas 12 itu betul-betul fikih yang memang sebagai rujukan yaitu 4 mazhab itu paling tidak, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, Zahiriyah, mungkin juga Syiah sebagian kan gitu. Seperti itu Pak Wahyudi. Jadi saya hanya semacam memberikan semacam tambahan, dan saya juga mohon suatu saat kalau saya membutuhkan Pak Wahyudi Abdul Rahim untuk
kita ngobrol tentang fikih, usul fikih, kami juga dengan senang hati karena kami masih merasa harus banyak belajar tentang fikih dan usul fikih itu, terutama terkait dengan kontemporer. Ya. Kontemporer itu posisinya harus betul-betul jangan melenceng dari koridor Quran sama hadis kan gitu. Saya kira itu Pak Wahyudi. Jadi saya hanya menguatkan sehingga event seperti ini sangat penting dan kami berharap Pak Wahyudi Abdul Rahim nanti kalau bisa buat event yang besar, duduk bersama, kita kaji bersama, itulah namanya intelektual ilmiah. Jadi jangan kita membenci tapi kita protek dengan referensi yang lainnya gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah bisa bergabung kembali. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis sehingga baru bisa di-unmute dan baru bisa bergabung kembali. Terima kasih. Jadi tadi ada tanggapan dari Pak Lutfi ya, yang merupakan guru di MA dan juga sudah lama berpengalaman dalam mengajar dunia fikih dan usul fikih, mencoba menguatkan dan menanggapi apa yang disampaikan dari Ustadz Wahyudi. Nanti sebelum kita berikan, mungkin Ustadz Wahyudi juga ingin menanggapi barangkali dari apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi barusan. Memang PDF itu sendiri alhamdulillah sudah kami sebarkan, jadi nanti jika ada yang belum dapat bisa hubungi kami, bisa Ustadz Wahyudi langsung atau saya secara pribadi. Ada juga di grup Ruwaq Ahmad Azhar Bashir. Jadi kita memiliki grup yang itu memang isinya berisi berbagai macam talaki dan kajian yang ada di Ruwaq Azhar Bashir sendiri. Ada ilmu akhlak, kemudian ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu sejarah dan yang lain-lainnya seperti itu. Silakan Ustadz Wahyudi barangkali ingin menanggapi yang tadi sebelum dilanjut. Ya sedikit aja barangkali terkait usul fikih ini memang harus disosialisasikan, dipahamkan secara baik kepada anak didik kita. Ini sangat-sangat penting sekali supaya ketika kuliah, apalagi ketika di IAIN ya kan, ketika kuliah itu kita tidak mudah atau mudah takjub dengan pemikiran yang berasal dari barat. Karena kalau kita itu bangunan intelektual turos kita itu lemah, maka ketika ada metodologi baru itu akan mudah sekali mudah sekali kita gumunan itu. Padahal itu mestinya ya biasa-biasa saja gitu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan metodologi yang telah diletakkan oleh ulama kita yang lebih sesuai, kita akan berpegang teguh kepada apa yang telah diletakkan oleh ulama kita, sehingga usul fikih meskipun andai kata ada beberapa yang secara fikih itu harus disesuaikan, tetapi bukan dekonstruksi fikih, karena ketika terjadi dekonstruksi fikih itu bukan hanya dekonstruksi fikih saja yang terjadi, tetapi dekonstruksi ilmu-ilmu syariat secara keseluruhan, dan ini sangat berbahaya karena fikih pada akhirnya menjadi barang yang bisa berubah sesuai ruang waktu, sesuai dengan kehendak penafsir, dan ini tidak bisa diterima karena nanti akan dekonstruksi teks ayat Al-Quran secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi atas tanggapannya juga. Kami secara pribadi juga ahlan masahlan kepada Pak Lutfi yang telah bergabung bersama kami. Insya Allah Ustadz Wahyudi sendiri juga punya kajian rutin yang berkaitan sama ilmu akidah, juga di situ disinggung tentang ilmu kalam dan usul fikih juga setiap hari Jumat di waktu yang sama seperti itu. Ini alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita mulai untuk diskusikan. Silahkan kawan-kawan lain juga yang ingin bertanya bisa menuliskan atau nanti bisa menyampaikan secara langsung. Pertama Ustadz, ini dari Pak Ardinan dari Majelis Tabligh PDM Pasbar. Pertanyaan cukup menarik. Ustadz, bagaimana tanggapan orang-orang yang sudah Ustadz tanggapi pendapatnya? Karena orang-orang tersebut merupakan orang yang aktif dan berpengaruh di Majelis Tarjih. Mungkin tanggapan yang Ustadz Wahyudi sendiri sudah ketahui atau mungkin yang Ustadz Wahyudi terima dari orang lain tentang tulisan yang Ustadz counter tersebut. Sama langsung ke pertanyaan kedua supaya nanti bisa dijawab sekaligus dari Dwi Jaka. Izin bertanya Ustadz, kami telah bergabung. Mohon penjelasan Ustadz tentang hubungan kaidah al-adah muhkamah dengan fikih kebinekaan dalam konteks keindonesiaan. Ini juga ada bergabung bersama kita dari PCM Australia, Bapak Muhammad Edward, ahlan wa sahlan. Kami juga senang dengan keterlibatan Bapak dalam kajian ini. Silahkan Ustadz, bisa dimulai dijawab dua pertanyaan tadi. Kalau tanggapan yang pasti dari Bapak Muhammad Azhar, dari dosen UMY, dan beliau apresiasi karena sebagai dialog
intelektual lah. Bahkan beliau langsung membeli 2 buku kami, langsung saya kasih tahu, langsung beli dan dibacanya istilahnya. Difoto, dikirim ke saya. Kalau yang 2 lagi, Profesor Amin Abdullah dan Hamid Ilyas, terus terang saya tidak tahu. Tapi Bapak Hamid Ilyas sesungguhnya sudah mengetahui kalau buku dia itu juga saya kanter gitu. Bahkan waktu itu ketika belum jadi buku, karena kan buku saya ini awalnya cuma artikel kecil. Artikel yang saya share di grup-grup saya, grup Amuflihun, kok lama-lama kok banyak, 1, 2, 3, 4, kok lama-lama jadi 70 artikel gitu kan. Oh banyak juga 70 artikel. Akhirnya kemudian saya bukukan, kemudian saya kasih footnote. Kalau artikel sebelumnya kan artikel pas yang tidak ada footnote, akhirnya saya kasih footnote dan marojik sampai berapa, 160-an buku kalau nggak salah, lebih. Sehingga apa yang saya sampaikan barangkali bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin berbeda dengan buku yang saya yang syarah Himpunan Tarjimah Muhammadiyah, footnote-nya memang kurang lengkap. Ada beberapa yang belum saya kasih footnote karena memang waktu yang menghalangi lah, yang belum sempat. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa. Yang kedua terkait dengan hubungan kaidah al-adab hakamainnya. Ini kan kaidah yang memang sangat terkenal, populis di kalangan ulama usul, tetapi memang ada dawabitnya, dan bahwasanya tradisi itu bisa menjadi rujukan terhadap pembentukan sebuah hukum. Hanya saja tradisi itu di dalam dunia Islam atau di dalam usul fikih dibagi menjadi 2, seperti yang disampaikan sama penanya tadi itu, sama orang yang menanggapi tadi ya, Bapak siapa sih, mohon maaf. Itu ada yang sesuai dengan hukum syariat, ada yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Yang tidak sesuai dengan hukum syariat tentu tidak boleh dijadikan sebagai rujukan. Yang tidak sesuai itu contohnya seperti apa? Katakanlah tradisi-tradisi menyembelih bukan sapi di bulan Suro, kemudian kepalanya itu dengan sesajen ditanam di jalan, atau kemudian dengan sesajen kemudian dialirkan ke sungai atau ke laut. Nah, ini kan tradisi-tradisi seperti ini kan tidak sesuai dengan hukum syariat, karena sesajen-sesajen itu tidak dibolehkan. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Tetapi tradisi umpamanya katakanlah di Indonesia itu ada yang hukum gonogini, umpamanya kan di dalam hukum Islam itu di pengadilan agama Islam itu ada hukum gonogini, itu masih bisa digunakan sebagai pijakan. Gonogini itu sesungguhnya adalah hukum dari yang berpijak dari uruf, dari tradisi, tetapi secara syariat masih bisa dipertanggungjawabkan karena itu harta antara 2 orang, antara suami istri yang tercampur, sehingga perlu untuk dilakukan pemisahan. Itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bertanggungjawab, itu tidak bisa dijadikan rujukan. Bagaimana dengan fikih kebinekaan? Fikih kebinekaan itu melihat tradisi itu tanpa dawabit, jadi tanpa ada standarnya bagaimana itu nggak jelas gitu. Sehingga nanti kalau tidak ada standar yang jelas, akhirnya nanti akan menimbulkan kerancuan dan kekacauan. Segala sesuatu harus ada standar, dan yang membuat standar itu sesungguhnya ulama usul. Saya melihat bahwa para penulis ini kan sebenarnya cuma wacana-wacana saja, mereka ini memunculkan wacana, memunculkan ide, tetapi sesungguhnya ide yang tidak orisinil, ide yang hanya copy paste tetapi tidak memberikan solusi. Oke, dia mengkritik tentang usul fikih, tetapi mana yang lebih solutif, yang lebih bagus dari usul fikih? Enggak ada. Mengkritik fikih, mana fikih dia, karya dia yang bagus, yang bisa dijadikan rujukan dan bisa menggantikan fikih klasik? Enggak ada. Mengusulkan tafsir tematik, mana tafsir tematik dia yang bagus? Jadi bisanya cuma ngeritik tetapi nggak bisa ngasih solusi. Ini kan repot juga gitu. Tapi mau ingin menghancurkan turas Islam, menghancurkan bangunan Kitab Kuning, tetapi dia sendiri tidak punya pegangan. Setelah itu kita ngapain? Ujung-ujungnya ya kita ikut Barat. Ya, ngapain juga kalau seperti itu kan, ujung-ujungnya ikut Barat yang tidak sesuai dengan tradisi dan pijakan yang telah dibangun oleh ulama kita. Ini akan menjadi persoalan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Wahyudi atas jawabannya dalam menanggapi pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya ada dari Imbaran dari SMP Negeri 2 Batu Licin.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kira-kira adakah hubungan antara latar belakang pendidikan 3 tokoh yang Ustadz bahas dalam buku tersebut dengan hasil pemikirannya? Mungkin pertanyaan sementara itu dulu, silahkan kawan-kawan lain juga atau Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung juga kami persilahkan. Ini ada pertanyaan buku beli di mana. Untuk bukunya insya Allah bisa dibeli di almuflihunstore.com, bisa dibuka nanti, di situ ada beberapa karya-karya Ustadz Wahyudi, sudah ya lumayan lah, bisa nanti dipilih yang sesuai yang cocok dan ada kontak person sehingga bisa langsung menghubungi yang bersangkutan. Silahkan Ustadz tentang latar belakang pendidikan tadi. Nampaknya memang latar pendidikan itu berpengaruh. Kalau Amin Abdullah kan Turki dan pemikiran baratnya sangat kental, dan saya lihat beliau itu sangat terpengaruh oleh Khalid Abu Fadl. Kemudian oleh Abid Al-Jabiri dan Nasir Hamid Abu Zaid. Terutama kalau dia dalam fikih kebinekaan itu sangat terpengaruh oleh pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid. Mengatakan Quran muntat sakafi, Quran itu produk budaya. Bahaya sekali mengatakan Quran produk budaya itu. Nasir Hamid itu dikafirkan di Mesir sama pengadilan. Harus wajib cerai dengan istrinya itu karena dianggap kafir. Akhirnya dia lari ke Belanda dan istrinya. Dan Amin Abdullah itu menyetujui pendapat itu. Untung di Indonesia itu. Kalau di Mesir bisa Fars Fauda itu ditembak sama orang-orang Islamis. Karena kalau di sini itu nggak ada maaf istilahnya kalau hal-hal yang sangat fundamental itu. Rakyatnya itu keras gitu. Nggak ada. Tapi ini diaminin oleh Amin Abdullah dan kita fan-fan saja, biasa-biasa saja. Kayak nggak ada masalah gitu. Karena mengatakan Quran produk budaya itu sama artinya bahwa Quran itu bukan kalamullah. Padahal para ulama itu sepakat Al-Quran itu kalamullah. Kalau produk budaya itu berarti hasil budaya, berarti bisa berubah sesuai ruang waktu, berarti itu produk karya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu menulis Al-Quran karena terpengaruh oleh kondisi sosial yang melatar belakangnya. Ini berbahaya sekali ini. Nah, ini latar belakang. Kemudian kalau saya melihat juga memang Amin Abdullah itu pemikirannya nggak orisinal juga, sering copy paste baik dari Nasir Hamid Abu Zaid ataupun dari Abid Al-Jabiri. Kalau kita buka di Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Bayani, Irfani, Burhani, itu murni copy paste dari Abid Al-Jabiri yang kemudian dipahami secara mentah-mentah dan itu masuk ke Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Dan itu saya kritisi juga di dalam buku saya Islam Menjawab menguak beberapa persoalan fikih dan usul fikih jilid 2. Yang di jilid 2 saya banyak mengkritisi terkait Bayan, Burhan, dan Irfan yang itu adalah sebuah epistemologi tetapi dijadikan menjadi metodologi. Di dunia manapun tidak ada epistemologi kok berubah jadi metodologi. Epistemnya epistem. Ya gitu. Akhirnya terjadi kekacauan sehingga memasukkan Irfani di dalam manhaj tarjih. Kalau Irfani masuk manhaj tarjih itu nanti yang namanya orang Buddha, orang Hindu, Irfan, Sufi-Sufi mereka itu, orang Konghucu, Kejawen itu sah semua, boleh semua. Apalagi kemudian di akhir bab Irfani itu mengatakan semua agama itu menuju Tuhan. Akhirnya semua agama benar semua, mengakui pluralisme agama. Masa kita sebagai Muhammadiyah mengatakan semua agama itu benar? Nah, ini kan repot jadinya. Nah, ini mungkin latar belakang. Saya melihat bahwa kuncinya itu di Profesor Amin Abdullah. Karena dia itu dianggap sebagai dalam tanda kutip punggawa lah. Adapun Muhammad Azhar dan Hamid Ilyas itu pemikirannya ngikut Amin Abdullah. Kayak nggak tahu ya, kayak semacam guru dan murid. Apalagi Muhammad Azhar itu Amin Abdullah banget itu. Kalau Amin Abdullah masih merujuk ke barat. Tetapi kalau ini masih merujuknya ke yang kedua merujuk ke Amin Abdullah. Nah, kalau posisi kita bagaimana? Saya tidak tahu latar belakang pendidikan yang dua ini, saya belum membaca. Tetapi kalau Amin Abdullah saya cukup sudah pernah bertemu beliau juga. Dan selain dari buku fikih kebinekaan saya juga membaca di dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah yang itu menurut saya juga ada banyak kerancuan dan bisa jadi kapan-kapan andai hendak dibedah juga boleh lah setelahnya itu untuk mengungkap apa itu Bayan, Irfan, kemudian Burhan. Dan di fikih kebinekaan banyak dibahas itu Bayan, Burhan. Tadi nggak saya terangkan sama sekali, tetapi di fikih kebinekaan banyak dibahas apa itu Burhan, Irfan, dan itu kalau saya melihat Muhammad Azhar juga banyak ngomong tentang itu, tapi saya melihat Muhammad Azhar itu tidak begitu paham tentang apa itu Bayan, Burhan, Irfan. Kalau Muhammad Abdul paham, tetapi menyelewengkan dari yang iya itu adalah epistem dijadikan sebagai metodologi. Ya, ini kan menyelewengkan istilah. Kemudian juga kadang mengambil istilah
dari tokoh usul fikih Maqasid Syariah yang dia tinggal di Inggris, siapa namanya, kalau lupa saya. Tetapi maknanya itu kok beda, itu saya rujuk ke bukunya langsung kok nggak begini gitu. Jadi menyelewengkan lagi pendapat orang lain. Nah, ini kan juga repot juga gitu. Nah, tapi intinya latar belakang pendidikan itu juga sangat berpengaruh terhadap pemikiran seseorang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi atas jawaban dan luar biasa sekali tadi mauqif atau cara pandang atau sikap yang diambil beliau juga, meskipun ala kulli hal apa yang telah beliau sampaikan itu yang saat ini mungkin dengan bahasa verbal atau bahasa kata-kata mungkin itu ya terkesan sederhana atau mungkin seolah-olah gampangnya seperti ini, akan tetapi ketika Bapak Ibu atau jamaah sekalian membaca dalam kitabnya disampaikan dengan uslub ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan karena juga menyebutkan marojiknya. Barangkali mungkin pertanyaannya seperti ini dulu, atau mungkin kami berikan kesempatan terakhir ini bagi siapa yang masih ingin bertanya, atau kalau tidak mungkin dicukupkan. Silahkan jika masih ada yang ingin bertanya disampaikan langsung juga kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan Bapak, bisa disampaikan. Perkenalan boleh bertanya langsung ya, Ustaz ya? Ya, silakan. Ya, saya Muhammad Edwards dari PCIM Australia, Melbourne. Ahlan wa sahlan, Pak Muhammad Edwards. Iya. Ini alhamdulillah tabarakallah Ustaz Wahyudi. Salam kenal Ustaz. Salam hangat dari Kairo. Iya, assalamualaikum. Ini kami di sini sudah jam 1:30 pagi ini. Masya Allah. Masya Allah. Di Australia luar biasa. Bapak Edward ini berdua. Begadang. Mata saya nggak pernah bisa ini, biasanya saya sudah ngantuk ini, tapi alhamdulillah senang sekali ngikutinya. Ustadz, saya sangat tertarik sekali kalau majelis tarjih saja sudah diisi orang-orang, maaf, yang seperti diidentifikasi oleh Ustadz itu, ini kita Muhammadiyah sudah seberapa bahaya ini dengan pengaruh ya Allah, dengan pengaruh pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebagai punggawa yang menjaga akidah umat gitu di Muhammadiyah. Gimana Ustaz? Sudah seberapa bahaya kita nih di Muhammadiyah dengan ini? Kalau dari segi Ma'arif Institute kita sudah paham lah, tapi saya ingin melihatnya dari segi kemuhammadiyahannya sendiri, bagaimana menurut pandangan Ustaz pribadi. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar ya, mereka ini semuanya memang duduk di Majelis Tarjih. Termasuk Muhammad Azhar, Pak Hamim Ilyas, ini di Majelis Tarjih, bahkan Amin Abdullah pernah menjadi ketua Majelis Tarjih. Maka kalau kita melihat produk yang mungkin yang saya anggap dari produk Tarjih yang agak gimana gitu ya, itu dari Manhaj Tarjih sendiri. Dari Manhaj Tarjih, untungnya itu banyak yang nggak paham gitu. Untungnya itu seperti itu aja. Tapi sebenarnya kalau itu menjadi sasaran empuk bagi orang yang paham sebenarnya, itu bagi orang yang tahu tentang apa itu bayan burun irfan, tuh kita bisa diserang habis-habisan di situ. Karena kan kita mengatakan katanya Muhammadiyah itu anti thariqat, anti sufi dan sebagainya ya kan. Tetapi di situ muncul irfan. Irfan itu lebih, dan nggak ada namanya yang mu'tabarah wa ghairu mu'tabarah. Irfan itu kan di dalam sufi itu ada namanya suluk atau suluk itu adalah thariqat, gampangnya thariqat. Itu ada namanya murabi, ya kan? Murabi, ada syekh, ada namanya murid. Kemudian ada riyadhah atau tata cara latihan, itu namanya suluk. Suluk seorang murid. Tujuannya kemana? Untuk ma'rifatullah. Untuk ma'rifatullah. Lah, sampai ke ma'rifatullah itu ada tangga-tangga itu namanya al-ahwal, namanya al-maqamat. Kemudian ada di setiap makom itu, setiap tangga itu ada kondisi spiritual kita. Kondisi spiritual kita itu namanya al-ahwal. Sehingga terkenal dengan istilah al-ahwal wal maqamat. Ahwal itu kondisi spiritual kita, maqamat itu setiap tangga. Tujuan kita itu adalah ma'rifatullah. Maka ketika ma'rifatullah itu ketika posisi tertentu, seorang sufi itu namanya al-arif billah. Al-arif billah. Nah, ketika di dalam sebuah bangunan bangunan
sufi itu nanti ada yang mu'tabarah yang sesuai dengan hukum syariat, seperti halnya Imam Junaid sering mengatakan syariat ajaran saya adalah ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Junaid salah seorang sufi yang sangat terkenal. Atau Imam Qusairi salah seorang sufi yang terkenal juga mengatakan ajaran saya adalah ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena ada sebagian sufi yang melenceng. Yang mereka itu mengatakan umpamanya ketika seorang salik atau murid itu sudah sampai derajat makom tertentu, maka semua beban hukum syariah itu sudah lepas dari dirinya. Dia sudah tidak punya kewajiban sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib haji. Intinya hukum taklifi dia itu sudah tidak ada lagi. Ini melenceng sehingga di saudara kita di kalangan NU ada namanya thariqah mu'tabarah, thariqah yang diakui, yang dianggap itu sesuai dengan hukum syariat. Ada namanya thariqah ghairu mu'tabarah yang dianggap menyimpang dan sebagainya. Itu ada standarnya mereka itu. Kalau kita merujuk kepada Majelis Tarjih di dalam bab irfan itu sangat open, sangat terbuka, semua thariqah itu bisa masuk. Artinya bahkan karena yang namanya sufi itu sesungguhnya bukan hanya dimiliki oleh umat Islam. Istilah irfan itu tidak hanya dimiliki oleh umat Islam, irfan itu juga dimiliki oleh agama Hindu, dimiliki oleh agama Buddha, dimiliki oleh orang Kristen, Konghucu, Kejawen, itu semuanya namanya irfan. Ketika itu terbuka lebar seperti itu, maka sama halnya kita mengakui Kejawen, kita sama saja mengakui sufistik dari Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Karena nggak ada dua bit, nggak ada standar mana yang sesuai dan mana yang nggak sesuai. Ini sangat berbahaya. Barangkali seperti itu. Artinya kalau bahayanya gimana ya? Saya juga agak bingung juga. Sebenarnya kalau saya tidak pernah di Majelis Tarjih masanya, saya belum pernah di Majelis Tarjih Pusat sehingga saya tidak tahu berapa banyak orang-orang yang dalam tanda kutip agak liberal di dalam Majelis Tarjih, berapa yang tidak itu saya tidak tahu karena komposisinya saya tidak pernah di Majelis Tarjih. Memang kalau menurut kawan saya yang di sana, ada alumni PCM yang di sana, memang di Majelis Tarjih itu ada yang kanan banget ya kan, ada yang kiri banget. Itu mereka kumpul bareng. Tetapi yang alhamdulillahnya itu bahwasannya Muhammadiyah itu geraknya lebih kepada sosial, sehingga produk-produk Tarjih saat ini itu lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya sosial, bukan pemikiran. Satu sisi positif, satu sisi ya kurang istilahnya. Positifnya yaitu namanya fikih air, ya kan, fikih kebencanaan, fikih anti korupsi, itu kan sangat bagus produk-produk Tarjih yang luar biasa, yang nuansa sosial. Itu saya apresiasi lah, luar biasa lah itu. Tetapi kekurangannya mungkin ya ketika membahas tentang hal-hal yang sifatnya itu terkait dengan hukum Islam, kadang agak gimana. Contoh ini. Di dalam fatwa Tarjih itu mengakui hukum gonogini itu bukan gonogini seperti yang ada di kompilasi hukum Islam. Kalau di kompilasi hukum Islam, harta gonogini itu maksudnya adalah suami kerja, istri kerja, sehingga punya harta ini kumpul jadi satu, sehingga ketika salah satu meninggal, itu hartanya dibelah menjadi dua sama rata ya. 10 berarti 5. Ini yang dipahami oleh kompilasi hukum Islam. Tetapi di fatwa Tarjih tidak seperti itu. Maksudnya gonogini di fatwa Tarjih adalah bahwa setiap harta yang dimiliki suami pada dasarnya juga dimiliki oleh istri. Kenapa? Karena seorang istri itu meskipun dia ibu rumah tangga, tetapi secara tidak langsung dia itu bendahara dari suami. Dia yang mengolah harta, dia yang belanja, dia yang apa. Sehingga dia juga berhak mendapat separuh dari harta suami. Ini tidak pernah ada di dalam kitab kuning. Yang namanya Fatimah itu sampai kerja sampai tangannya lecet-lecet, sampai minta pembantu ke Ali melewati Rasulullah, ya kan, sampai macam-macam lah. Tapi tidak pernah ada hukum gonogini kayak gitu. Makanya jelas lidakari misru hadil ungsayain itu ya karena itu ketika hartanya itu jelas itu. Bukan berarti setiap istri itu menjadi pemilik separuh harta suami, enggak gitu. Yang dimaksud harta istri ya ketika istri bekerja ada harta, itu ada istri. Harta suami ketika suami bekerja dapat duit, itu ada harta suami. Ketika terjadi percampuran karena barang-barang bekerja, ini namanya gonogini. Bukan berarti setiap istri itu mesti mempunyai hak separuh harta dari suami, enggak seperti itu. Itu salah satu contoh dari fatwa Tarjih. Tapi memang fatwa kan belum munas ya. Jadi aman lah, maksudnya itu karena kalau sudah munas ini sudah putusan nasional. Tapi kalau putusan nasional biasanya lebih kompleks karena itu oleh seluruh ulama Muhammadiyah seluruh Indonesia, jadi
di situ akan sangat kuat dialognya. Alhamdulillah sampai saat ini aman-aman saja lah. Kalau saya masih optimis dengan Majelis Tarjih, meskipun ada beberapa yang suka nyeleneh, tetapi sampai sekarang alhamdulillah aman-aman saja. Cuman yang persoalannya itu ketika mereka di luar kemudian mengatasnamakan Majelis Tarjih, ini yang persoalan. Contoh, ketika sholat Id musim pandemi boleh menggunakan Zoom, boleh menggunakan sholat Id pakai Zoom. Nah, imamnya di Jogja, makmumnya di Jakarta. Ini logika dari mana ini? Di tengah-tengah sholat, kemudian Zoom-nya mati. Ya, terus gimana itu? Dan itu kok real dilaksanakan? Yang ngomong seperti itu salah seorang dari anggota Majelis Tarjih, Ustaz Wawan, ya kan? Salah seorang sudah dilaksanakan beneran. Nah, ini kan repot. Dan kemana-mana sering mengatakan saya anggota Majelis Tarjih, ya kan repot itu. Atau dia berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi imam. Memang di dalam kitab kuning perempuan menjadi imam itu menjadi perdebatan. Ada sebagian kecil daripada ulama yang membolehkan wanita menjadi imam, makmumnya laki-laki seperti Imam Muzani, Imam Tabari, dan beberapa lah. Tapi itu dianggap pendapat pengecualian dan syaratnya juga sangat ketat gitu. Kok ada anggota Majelis Tarjih, ada perempuan sholat, kemudian dia masuk, ditepuk bahunya, kemudian dia jadi makmum. Pas perempuannya salam ternyata makmumnya adalah salah seorang anggota Majelis Tarjih. Oh, ini kok real ada beneran. Saya mendapat cerita seperti itu kaget juga saya. Nah, ini kan repot kalau seperti ini. Tapi kalau secara produk luar biasa lah kita, karena di Majelis Tarjih itu akan terjadi dialog yang luar biasa. Kita optimis insya Allah tidak ada masalah. Kecuali yang di Manhaj Tarjih itu yang menurut saya agak ada beberapa hal yang kemudian saya tanggapi dalam buku saya.